Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan lagi materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu masih tentang data, ya. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana bahayanya jika data kita itu diolah sebagai informasi yang justru malah menjadikan eh, bahaya untuk kita, ya. Nah, jadi di akhir kemarin, perkuliahan kemarin, materi kemarin, ada pertanyaan, bagaimana cara mengamankan data? Nah, sekarang inilah jawabannya, ya, yaitu dengan yang namanya kriptografi, ya. Oke, jadi, nah, kriptografi itu adalah ilmu atau seni yang berkaitan dengan teknik pengamanan komunikasi dengan cara menyandikan, ya, disandikan atau nanti kita kenal dengan enkripsi, dan mendekripsi kebalikannya, ya, diterjemahkan menjadi bahasa yang mudah kita pahami, ya, untuk pesan atau data, ya. Tujuannya adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan keaslian data atau pesan, sehingga hanya orang yang memiliki kuncinya yang dapat mengaksesnya. Oke, contoh nih, di WhatsApp Anda, ya, coba Anda lihat ketika Anda chat, di atas sendiri itu ada tulisannya, ya. Message you send to this chat and calls are now secure with end-to-end encryption. Ya, jadi pesan kita itu sudah dienkripsi end-to-end. Artinya hanya orang yang Anda tuju yang bisa membaca sandi itu. Pihak WhatsApp pun itu tidak bisa membaca. Ya, meskipun pesan kita itu kan pasti akan ditampung di servernya WhatsApp, tapi mereka tidak bisa membaca. Ya. Apakah benar seperti itu? Anda silahkan klik aja di sana, ya. Anda akan lihat ternyata by default dia itu tidak aktif, ya. Silahkan diaktifkan sendiri. Oke. Ya. Nah, kemudian proses untuk merubah data, ya, menjadi sandi atau kode itu disebut dengan enkripsi, ya. Enkripsi. Dan proses untuk mengubah kode menjadi informasi yang mudah dibaca, ya, disebut dengan dekripsi, ya. Oke, jadi secara apa namanya gampangnya, ya, jadi di sini ada gambar, ya, ada enkripsi yang di atas, ya, ada enkripsi, kemudian ada ciphertext, ada deskripsi, dan ada plain text. Oke, jadi begini, enkripsi ini adalah proses untuk merubah plain text, informasi yang mudah kita baca, menjadi ciphertext. Ciphertext itu adalah informasi yang tersandi, ya, tidak bisa dibaca, ya. Nah, proses sebaliknya, merubah ciphertext menjadi plain text, ya, merubah sandi menjadi informasi yang bisa dibaca oleh manusia disebut dengan deskripsi, ya. Nah, untuk melakukan enkripsi dan deskripsi itu dibutuhkan key, dibutuhkan kunci, ya. Yang mana jika kuncinya ini tidak cocok, maka datanya tidak bisa dikembalikan lagi, ya. Oke, jadi enkripsi itu dia menggunakan key, kemudian deskripsi juga harus menggunakan key yang sama yang digunakan untuk mengenkripsi. Oke, ya. Nah, oke. Nah, untuk key-nya sendiri itu ada banyak macam, ya, tidak hanya sekedar password biasa, tapi ada algoritmanya, ya. Ini ada beberapa algoritma yang umum digunakan pada saat ini, ya. Yang paling mudah itu Bluefish. Bluefish itu dia pakai XOR, ya, XOR. Jadi XOR itu kalau Anda pernah tahu lambangnya ada plus, kemudian ada lingkarannya. Lingkarannya XOR. Exclusive OR. Jadi A XOR B sama dengan C, dan sebaliknya C XOR B sama dengan A. Nah, jadi dia bisa dibolak-balik. Ya, itu jadi algoritma yang paling gampang lah itu, ya. Kemudian ada lagi yang lebih keren, ya, itu AES masih digunakan sampai sekarang, RSA masih digunakan sampai sekarang, DES juga masih digunakan sampai sekarang, dan ECC juga masih digunakan sampai sekarang. Artinya algoritma kriptografi ini atau disebut dengan enkripsi ini itu sampai sekarang masih digunakan dan belum terpecahkan, ya. Meskipun kalau Anda belajar lebih lanjut nanti ada beberapa usaha untuk memecah itu, untuk mereverse itu, ya. Oke. Nah, sedangkan ada
teknik lain, yaitu yang dinamakan dengan steganografi. Steganografi itu adalah ilmu atau teknik untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam media penyimpanan. Ya, jadi kalau tadi, enkripsi tadi itu digunakan untuk menyandikan, kalau steganografi itu dia digunakan untuk menyembunyikan. Ya, jadi kedua hal ini bisa digunakan secara bersamaan ya. Nah, jadi ada informasi rahasia yang disimpan atau disembunyikan di dalam objek, bisa gambar, bisa audio atau bisa video gitu ya. Jadi teknik ini dulu sempat digunakan oleh teroris ya pada zaman rame-rame teroris dulu. Jadi dia mengunggah foto, mengunggah gambar di sosial media yang ternyata gambar itu ada pesannya di dalamnya gitu. Tentunya hanya mereka yang tahu, yang bisa melihat, membuka pesan itu apa gitu ya. Nah, bagaimana caranya tekniknya untuk memasukkan pesan ke dalam objek agar tidak terlihat ya? Itu biasanya menggunakan namanya teknik least significant bit atau menggunakan disingkat dengan LSB ya. Jadi LSB itu dia akan merubah bit terakhir dari setiap kode. Oke, misalnya nih, misalnya kita akan menyembunyikan informasi ke dalam gambar ya. Gambar itu kan dia pakai warna. Warna itu direpresentasikan oleh pixel ya. Nah, pixel itu agar dia bisa berwarna merah, berwarna hijau, biru dan lain sebagainya, itu dia memiliki kode ya, memiliki kode ya. Misalnya ini ada kode CC9167. Ini merepresentasikan warna ya. Nah, CC itu kalau kita ubah dia menjadi bit, ini heksadesimal ya bentuknya ya. Kita ubah menjadi biner itu seperti ini, 11001100 ya, itu CC. Nah, teknik LSB itu menyisipkan data di yang paling ujung gitu ya. Jadi misalnya ini akan berubah menjadi 1 atau paling banyak dia 2 digit terakhir. Karena semakin ke kiri, namanya MSB, most significant bit, itu kalau dia berubah, maka akan mempengaruhi perubahan dari warna tersebut. Gitu. Jadi kalau kita bermainnya di LSB, itu warnanya secara kasat mata itu tidak berubah sebenarnya. Namun secara data, dia sebenarnya berubah. Gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh seperti ini. Ini tekniknya LSB. Nah, itu. Toolsnya ada Pak, ada banyak online. Silakan Anda cari toolsnya steganografi. Ada algoritma macam-macam di sana. Silakan Anda coba sendiri ya. Oke, jadi kesimpulan untuk materi ini adalah yang pertama diperlukan mekanisme untuk melindungi data sehingga hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Orang yang tidak berhak tidak boleh mengakses data kita ya. Oke. Caranya adalah dengan kriptografi. Kriptografi itu adalah ilmu untuk menyandikan data menggunakan berbagai algoritma tadi sudah saya sebutkan. Ya, setelah Anda pelajari algoritma itu keren-keren. Bagaimana caranya dia bisa menyembunyikan data, menyandikan data, sehingga hanya orang memiliki key, kunci yang tepat yang bisa mengaksesnya. Ya. Selain kriptografi, itu ada yang dinamakan dengan steganografi. Jadi kalau kriptografi itu adalah menyandikan, merubah informasi plain text menjadi ciphertext, merubah informasi yang dapat dibaca manusia menjadi informasi yang tidak dapat dibaca oleh manusia. Ya. Kalau steganografi itu untuk menyembunyikan informasi itu ke dalam objek lain, misalnya gambar, video, suara, biasanya menggunakan teknik least significant bit, yaitu dengan mengubah bit terakhir dari warna-warna yang ada di sana. Biasanya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.